Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau menceritakan sebuah keresahan yang ada. Mungkin beberapa juga ya, tapi beberapa yang mungkin ya udahlah, biarkan sajalah. Kata-kata ini mungkin yang sering kita dengar. Di sini saya akan membahas mengenai pengamen, ya kan, termasuk salah satu juga ondel-ondel juga, terus pengamen, pengemis juga. Nah, kalau ini kita cerita begini nanti ada kaitannya dengan dinas sosial. Itu kemarin habis dilantik Ibu Risma, luar biasa, sosok ibu yang luar biasa, ya kan. Nah, bagaimanapun juga, sebagaimana zaman dahulu, zamannya Nabi Sulaiman itu ada perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Jadi perempuan itu tidak hanya bukan dapur aja, perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Sebagaimana zaman dahulu kala, zamannya Nabi Sulaiman, Nabi Salomo itu Ratu Balkis yang memimpin satu negara atau kaum. Oke. Kalau saya bercerita ini nanti ada pro kontra, itu semua lumrah, ya kan. Cuman yang saya maksud sini adalah pengamen-pengamen atau terlebih lagi ditertibkan dalam arti dikasih pengarahan agar mereka bisa memaknai, mengerti, dan bisa daripada ngamen atau semacam kayak ondel-ondel gitu. Jadi di sini jujur pengamen, kenapa saya bilang saya harus ditertibkan? Begini contohnya, ini saya kasih contoh ilustrasi. Itu dia pegang gitar atau dia pegang gitar, ondel-ondel atau apa gitu kan. Dia datang, pernah nggak? Mungkin kita semua melihat kalau ada pengamen datang, dia nyanyi pakai gitar datang. Nah, mau tahu nggak? Sebenarnya itu bukan pengamen. Kalau kita mau pecahkan itu sebenarnya, kita telusuri lebih dalam, itu bukan pengamen, tapi terlebih daripada pengemis. Itu bukan pengamen. Pengamen itu profesional. Ya, untuk semua para pengamen, kita dengarkan yang pengamen khusus, pengamen profesional ya. Saya mendukung untuk pengamen profesional. Ada pengamen yang tidak profesional, ada yang profesional. Yang tidak profesional itu datang cuman kayak begini, ada nggak kayak gitu? Dekati warung, dekati orang lagi makan, ya, lalu orang kasih gope atau 2.000 dia langsung pergi. Apa namanya? Formalitas. Namanya pengamen. Pekerjaan dia kan mengamen, menjual lagu. Pengamen itu identik dengan jual lagu atau jual karya. Ya, dia jual. Seharusnya kan dia datang, dia habiskan satu lagu. Itu baru profesional. Habiskan satu lagu, ya, mau terlepas orang kasih dan tidak, itu resiko. Kalau orang tidak kasih itu resiko. Hidup semua penuh resiko. Kerja apapun juga penuh resiko. Jadi di sini yang saya mau minta untuk kepada dinas untuk ditertibkan adalah, ya, mohon maaf Ibu Risma, Bapak, tolong, sekali lagi saya mau bukan pujian, bukan fakta, memang Ibu luar biasa ya. Ada juga saya kasih bocoran dikit di Grogol itu, kalau jam tengah malam, jam 12 kesana 1-2 itu banyak sekali di situ pengamen, terus peminta-minta lah, anak-anak kecil lagi.
Jadi kalau seandainya mau 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 terjun ke sana itu di atas batas jam 12 jam 1 itu banyak di situ. Mereka meminta kepada para pengendara yang lewat dan juga bawa juga KPAI KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bawa juga mereka karena di situ anak-anak kecil banyak. Kak Seto juga kalau bisa ikutan karena anak kecil jam segitu bukannya harusnya tidur, bukannya untuk ini. Oke, kita kembali ke pengamen tadi. Jadi dia datang cuman hanya main gitar begini, terus dia datang cuma orang kasih duit 2.000 dia pergi. Itu kan tidak profesional. Sama halnya dia malak, tau nggak? Malak. Cuman itu cuman formalitas. Itu dia cuman formalitas. Sama aja dengan kita memberi kepada dia, kita mengajari dia untuk malas. Kita mengajari dia untuk otaknya ditumpulin. Kita mengajari dia untuk kemiskinan. Karena apa? Nanti dia merasa enak. Dia pulang ke rumah, lumayan juga ya, gue cuma kayak gini doang, tapi dapat hasil, ngapain gue kerja ya? Enak juga ya. Itu sisi negatifnya. Jadi dengan kita memberi, ada juga memang ya sudahlah, biarkan sajalah 2.000 ini, 1.000 ini. Iya, bagi kamu. Tapi kalau dia dapat ada 2.000 dikali 200 orang dalam sehari, dikali aja 2.000 dikali 200 berapa dia dapat? Kalah mereka pekerja toko, pekerja toko material dan lain-lain, kalah. Timbang dia cuman beda dengan profesional. Kalau yang profesional itu dia nyanyi sampai habis satu lagu, itu baru profesional. Mau terlepas orang dikasih dan tidak, itu soal belakangan. Itu resiko kalau orang tidak kasih. Kok kerja aku nggak ada resiko, enak banget jadi hidup. Satu. Nah, sekarang untuk ondel-ondel. Mohon maaf untuk para penyedia ondel-ondel, para pedagang ondel-ondel, ini bukan ditujukan untuk kepada penyedia ondel-ondel yang pengusaha ondel-ondel. Tidak ada yang salah bagi pengusaha ondel-ondel. Lagian juga itu kan budaya Betawi. Jakarta punya gaya, ya kan? Itu budaya Betawi. Itu saya aja dari Maluku, datang pertama di Jakarta, itu saya kaget dan saya kagum dan saya melihat, kok itu kayak gambar apa itu goyang-goyang begini kan, aduh luar biasa. Bahkan kalau dia lewat itu dan setiap saya lihat itu zaman dulu 2003 2004 itu saya pertama lihat, itu pertama datang Jakarta itu saya lihat, dan saya lihat kalau ada itu berarti pasti ada yang kawin nih, pasti ada yang sunatan nih, pasti ada yang, intinya ada sesuatu acara baru itu ada. Ya, itu dulu. Sekarang bahkan beberapa tahun ini dia munculnya ondel-ondel jalanan ini baru beberapa tahun. Oke. Dan saya juga mau kasih masukan, ini ya bukan hanya kritik tapi juga saran. Di akhir video saya pasti kasih saran. Ya kan? Saya begitu. Enggak asal ini itu enggak. Saya pasti ada jalan solusi. Saran. Yang di YouTuber itu sekarang angkanya udah hampir 1 juta lebih, ya kan, subscribernya. Bapak Mardi Guwowi. Bapak Mardi Guwowi itu suka tentang kontennya tentang pejabat, tokoh-tokoh nasional, pejabat lah intinya, pemerintahan lah. Nah, terus akhir video pasti ada solusi yang dia berikan. Kalau saya tidak ke pejabat, saya tidak ke pemerintah, saya larinya ke level bawah, karena level bawah juga harus dikasih tahu. Level bawah juga perlu dikasih tahu, diingatkan, kritik. Apa sih tujuan kritik itu? Kritik karena kita melihat sesuatu ada hal yang salah, mungkin bagi mereka yang mereka melakukan, bagi mereka yang mereka melakukan itu bagi mereka sudah benar. Tapi pada hakikatnya dia tidak bertabrakan. Bukan gue gak nyolong ini, kan begitu statementnya para
para pengamen dan lain-lain. Gua nggak nyolong ini, gua nggak mbak ini. Iya, tapi tolong profesional kalau mau tetap mempertahankan itu profesional yang pengamen-pengamen. Datang nyanyi berdiri satu lagu, jangan banyak-banyak, jangan panjang-panjang. Lagu cicak-cicak di dinding kayak apa kayak yang penting habiskan satu lagu. Tapi jual lagu harus konsisten, bertanggung jawab. Nah, kita lari ke ondel-ondel. Kembali lagi untuk para sesepuh Betawi dan Pak semuanya, saya sekali lagi saya dari Maluku, saya sebenarnya kagum dengan ondel-ondel itu. Kagum banget. Suka banget saya sama itu ondel-ondel itu, suka banget. Soalnya itu kayak gak ada orang tapi kayak apa tapi goyang-goyang gitu loh. Besar, tinggi, goyang-goyang itu aduh luar biasa, saya kagum jujur. Nah, seiring berjalannya waktu ke sini, semakin ke sini, itu kok dia kayak apa ya? Tadinya saya suka, saya senang, mata saya enak dilihat, alunan musiknya juga enak, ya kan? Ke sini malah saya nggak bisa berkata-kata, makanya saya buat video ini supaya bisa ditertibkan. Para pengusaha ondel-ondel, para penyedia jasa ondel-ondel, mereka nggak salah, karena mereka menyediakan buat khusus kalau ada pengantin, ada hajatan, sunatan dan lain-lain, nanti orang sewa. Mereka tidak salah, mereka yang penyedia ini nggak salah, para ondel-ondel. Yang salah guna ini mereka ini. Ya satu contoh, saya panggil teman saya 2 orang, bro, saya rokok yuk, buat apa gitu, buat nongkrong-nongkrong, ayo. Terus caranya kita sewa aja ondel-ondel di sana. Ada ondel-ondel so disewain no. Sehari 50.000. Ayo kita sewa aja. Datang ke sono. Dan lebih menyedihkan lagi bagi saya adalah sedih memang budaya Betawi atau khas Betawi itu dijual dengan harga murah. Mohon maaf. Memang faktanya. Coba lihat dah, setiap apa gitu pasti lewatnya dengan harga receh banget. Jadi artinya kayak udah nggak ada harga. Dan orang seolah-olah tidak terhibur. Kenapa? Itu alunan musiknya juga nggak sesuai irama ondel-ondel khas Betawi. Dan bisa jadi mereka-mereka yang keliling-keliling itu ada grup 3 atau 2 itu bisa jadi bukan orang Betawi. Bukan. Bisa jadi ya. Kan lantas orang bilang iya biarkan saja, namanya dia cari uang, dia cari makan, dia orang susah mungkin, biarkan saja. Iya, biarkan saja tapi pakailah konsep yang lain, jangan pakai menghancurkan budaya Betawi itu. Saya jujur, kenapa saya keresahan saya ini saya tuangkan ke sini, mudah-mudahan Ibu Menteri mendengar supaya bisa ditertibkan. Karena saya sendiri mengalami pas saya lagi pakai motor itu dia nggak mau minggir di depan, dia masih goyang-goyang di depan sama ondel-ondelnya. Jadi saya tunggu dia geser baru saya jalan. Mengganggu ketertiban umum. Dan juga suaranya itu terlalu kencang. Intinya tolong bagi sesepuh Betawi untuk ditertibkan, untuk dibilang ke mereka supaya coba lebih kreatif lagi lah, jangan seperti itu. Nih saya kasih solusi ya. Saya kasih contoh, lebih baik kalaupun mau begitu, lebih baik nih saya kasih solusi, datang ke pasar malam, pasar malam yang rame atau pasar-pasar di mana gitu yang rame, terus buat berdiri di situ, terus buat ilustrasi buat pergerakan atau supaya orang nonton, nanti duitnya bisa minta-minta begitu. Yang penting berjam-jam kerjanya.
Jangan asal kelebet lewat uang-uang. Apa yang kita dapat? Jadi yang dia datang mau minta itu, dia mau minta bayaran apa? Mereka datang menyodorkan satu ke kotak atau tempat itu buat minta uang ke kita. Dia minta ke kita uang itu dalam rangka apa? Maksud dan tujuan siapa? Ondel-ondel ini, ondel-ondel apa? Buat saya menghibur. Buat saya mana itu dulu pertama saya sampai. Kalau sekarang seandainya ada satu bangunan, gedung, bioskop, terus contoh nih, saya kasih contoh. Ada formulir atau ada brosur bahwa nanti malam tanggal sekian, jam sekian ada kontestan ondel-ondel. Tiket masuknya satu orang 25.000. Kita mulai dari jam 8 sampai pukul 10. Wah, itu baru. Itu namanya menjual seni. Kalau yang di jalanan itu, enceran itu bukan menjual seni. Bukan menjual seni itu, malah jatuhnya mengganggu. Itu solusi. Saya kayak orangnya selalu peka dengan hal-hal yang mungkin bisa saja mengganggu. Ini soalnya saya juga pun tidak punya akses untuk ke pihak terkait, jadi saya bisa mencurahkan hal ini di akun channel saya ini supaya bisa terdengar dengan beberapa pihak dan bisa ditertibkan. Sebab kalau kita terbiasa membiasakan demikian, nanti malah yang ada mereka jadi sama saja kita ajari orang malas. Coba kalau ada kontestan gedung apa bioskop terus ada 25.000, mungkin orang masuk. Jangan kan kita, orang luar negeri pun pasti ikut. Wah, ondel-ondel ya kayak gitu ya. Wah, enak ya. Itu budaya-budaya itu dijual dengan harga murah, padahal dulu itu luar biasa enak sebenarnya didengar itu. Sekarang dijual dengan harga murah di jalanan. Ada juga bukan hanya ondel-ondel, ada juga kita sering lihat barongsai. Nah, barongsai, terus ada juga kita sering lihat ada budaya Jawa atau apa tuh yang mukanya dialis-alisin tuh pakai kuda lumping tuh, pakai ekor tuh, pakai apa, pakai cambuk tuh. Ada juga yang kayak gitu kita sering lihat. Ada juga yang pakai yang satu grup itu ada 10 orang, yang kayak gitu juga ada. Tapi maksud aku itu profesional. Jangan asal sekelebat minta, berdirilah dulu. Bangsa jangan lama-lama, 1,5 jam aja khusus area di situ. Seandainya ruko ini ke depan berapa ruko, dari sini ke situ berapa ruko. Nah, ditaksir kira-kira suara 5 meter, 10 meter bisa lihat kita nggak, bisa kedengaran suara nggak, berdiri di situ. Nah kan, 10 meter ke sana, 10 meter ke sana, 10 meter ke utara, selatan, berdiri di situ. 1,5 jam lah, kalau enggak 20 menit lah. Hiburlah mereka dulu 20 menit. Setelah hibur 20 menit, baru dah berjalan tagih uang. Itu yang saya maksud. Jadi sini saya tidak mempermasalahkan alat tradisionalnya. Oknum mereka yang datang-datang jadi sembari jalan, tau nggak? Sembari jalan. Ondel-ondel begitu, mereka semua ondel-ondel, pengamen apa semua. Jadi so tidak logis. Untungnya mereka megang itu. Coba kalau mereka nggak megang itu, jatuhnya kan kemalap. Sebab kita tidak apa yang kita keluarkan uang, apa yang kita bayarkan itu tidak membawa efek dampak buat kita. Asal sedikit aja kita terhibur, ketawa, apa itu pun juga tidak. Karena sekarang udah makin ini. Jadi cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu di video-video berikutnya yang kan secara detail supaya kita bisa tahu bahwa itu sesungguhnya mereka bermain atau melanggar tata cara profesionalitas seorang seni atau pengamen, yang sampai pengamen dan budaya seninya yang profesional, yang baik, yang bagus dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu.
Oke, cukup sampai di sini. Jangan lupa dikasih masukan dan dukung channel ini terus saya dengan cara subscribe, ya, like dan lain-lain, share ke semua orang supaya mereka tahu dan bisa terdengar oleh pihak-pihak terkait yang bisa mengatasi masalah itu. Baik, cukup sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yes.